Oke, 94 FM Radio Surat Abang teman. Selamat teman saat beraktivitas. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi. Ini luar biasa banget pagi hari ini karena terjadi kerusuhan tadi sebelum kita on air ya. Betul sekali. Luar biasa antusiasnya. Waduh. Pegang apa tuh? Lucu sekali kan ya. Lucu sekali. Ini pagi-pagi udah dikasih yang berbunga-bunga coba ya. Betul. Kita tidak akan dicicipi begitu ya. Tapi dinikmati. Dinikmati dan memanjakan mata kita. Bener banget. Dan selamat pagi. Kita akan jumpa lagi di Brownies Obrolan Bisnis. UMKM berdaya, UMKM mengudara. Hari ini bersama dengan owner darinya Amelie Petals begitu ya. Dengan judul hari ini Mbak, tema kita merajut rupiah dari rumah. Makanya ini sudah pakaian cantik-cantik rajut-rajut. Ini agak sedikit menarik, merajut dari rumah. Nah, merajut rupiah dari rumah. Merajut rupiah loh yang dirajut. Rupiah dong. Kira-kira kita bisa merajut rupiah juga kah? Semoga nggak tularan ya. Amin. Kita ajak bincang dulu. Halo. Hai. Halo, ada siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin aku Amelia, ownernya Amelie Petals, juga jadi buruhnya Amelie Petals. Langsung merangkap iya. semua. Ini merangkap semua ya. Kalau misalkan aku kemarin juga sempat agak stalking IG-nya gitu ya. Sama. Kita udah kayak main belakang layar ya. Dan ternyata Mbak Amel ini bukan cuman membuat ya, tapi juga melakukan beberapa kelas ya. Buka kelas, pelatihan dan lain sebagainya. Keren banget ya. Keren sekali. Dan kalau kita lihat Instagramnya segala macam itu kan alamatnya Banjarmasin ya, Banjarmasin ya di situ. Iya, itu tuh sebenarnya kita join sama ada toko aksesoris gitu, namanya Karya Tangan. Nah, kita ada offline stoknya di Karya Tangan itu di Banjarbaru. Gitu. Oke. Tapi aslinya Mbak Amel orang mana? Orang mana nih? Aslinya orang Tanjung. Aslinya orang Tanjung. Dan sekarang juga ini ya, stay-nya di Tanjung juga ya. Iya, stay-nya Tanjung. Kalau misalkan Instagramnya Banjarmasin, tapi Mbak Amelnya tetap di Tanjung. Tanjung. Ya. Oh, terus yang bikin-bikin gitu di biasanya kita biasanya kirim gitu ke sana. Nyetok 1 bulan sekali gitu-gitu. 1 bulan sekali bisa menghasilkan berapa buah karya tangan kalau di store? Jujur nggak kehitung. Jujur nggak kehitung. Kadang kalau rajin banyak, tapi kadang bisa juga kayak moodnya agak. Oh ada ya, ada saat down ya. Betul. Jadi kayak bikinnya ya udah seadanya aja. Yang penting ada naruh stok di sana. Kadang juga kalau kosong stok di Karya Tangan itu yang diteror karya tangannya, karajutannya nih mana lagi, sering diteror. Berarti memang udah punya customer yang loyal banget ya, yang kayaknya alhamdulillah. Iya ya, udah bener-bener suka gitu ya. Menunggu kira-kira ada bentuk apa lagi? Iya. Ada apa lagi yang dikirim? Bener. Aku mau tanya dong, kalau misalkan awal-awal dari Mbak Amel sendiri, kenapa sih tiba-tiba kepikiran gitu ya buat bikin ini apa sih namanya, crochet. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Amel sendiri buat menekuni rajutan yang tarik? Ini susah loh bikinnya. Susah. Tiba-tiba jadi tas, tiba-tiba jadi bucket. Siapa yang menyangka? Dan ini lucu banget, terus ini banyak ganci-ganci ya. Iya, ya. betul, ganci. Ini lagi tren banget ya. Betul. Ini di tas-tasnya. Charm bag. Bener. Nanti kita spill satu-satu ke kamera ya. Bener. Ini gimana sih awal mulanya ketika Mbak Amel memiliki ketertarikan sama si crochet. Rada susah ya. Ya jadi awalnya tuh waktu kuliah kan aku freelance di toko bunga. Nah kebetulan di toko bunga itu cicinya punya temen yang nyetok juga boneka rajut, biasanya buat ditempel di bucket bunga gitu kan. Terus tanyalah sama cicinya, jadi temennya Cici bikin bonekanya kayak gimana? Itu handmade tahu, dirajut kayak, ini kayak gimana? Itu kayak dari benang bisa berwujud jadi kayak boneka. Bentuknya waktu itu gitu lucu. Waktu itu bentuknya beruang. Terus bisa itu tuh kayak dirajut satu-satu, nanti jadi berbentuk bulat, digabung, terus kayak pola. Kayak pola, terus aku lihat di YouTube waktu itu tutorial. Iya. Sebenarnya tuh kayak udah kenal sama rajutnya, mama kan suka bikin kayak gitu. Sebenarnya kayak udah kenal si crochet ini udah lama gitu. Akhirnya kita kepo, terus pas pulang kuliah itu minta ajarin. Jadi udah beli benang, udah beli udah persiapan. Akhirnya sebenarnya belajarnya juga sama mama kebanyakannya gitu. Jadi memang udah mulai tertarik ketika melihat dari buket bunga ya, ternyata ada nyempil lah satu boneka gitu. Bisa
bisa kita sebutkan berawal dari kepo mungkin ya. Ketertarikan lah ya, itu ya lebih suka gitu. Ini gimana sih cara bikinnya kok lucu mungkin ya. Dan mungkin juga udah ada ini ya, darah-darah titisan mungkin dari mama gitu ya. Jadi tiba-tiba terbesit begitu saja dan langsung lah pulang ke rumah bawa benang. Iya. Ada apa ini kata ibu tiba-tiba ingin mendalami sesuatu. Iya. Terus akhirnya gara-gara aku minta ajarin mama kan tadinya. Sekarang malah mama yang kayak lupa cara merajut. Yes. Ini aku rasa kayaknya memang ilmunya sudah tertransfer semua, terserap gitu ya. Jadi sampai mamanya lupa gitu. Jadi sekarang balik dong. Ya? Amel yang ngajarin mama berarti ya sekarang ya. Iya, kadang ini kayak gimana lanjutannya? Lah, bukannya mama yang dulu ngajarin aku. Oke, berarti untuk banyaknya orderan apakah juga dibantu dengan ibu? Enggak, ini full semuanya semuanya sendiri. Wow. Ya, makanya kadang banyak ini. Iya, maka kayak kadang ada yang mau custom gitu, akhirnya aku bikin sistem PO gitu. Ya. Untuk pembuatannya sendiri, proses pembuatannya sendiri dari satu boneka lah sekecil ini ya, Memakan waktu berapa lama nih? Satu jam tuh kayak kalau rajin banget kayak fokus itu 1 jaman kelar. 1 jam. Aku pikir 1 hari atau 2 hari Ya, gitu saya udah mikir ya. 3 hari gitu. 1 hari udah dapat berapa itu? Oh iya, 1 hari dapat berapa? Gimana gak sukses mbak? Nggak sukses ya, bener ya. Ini The 1 real. jam bikin ini. Oh my god. Dari merajut rupiah dari rumah. Ini benar-benar merajut dan aku rasa pabrik. Pabrik tangan. Iya, ya. tapi itu kalau moodnya bagus ya. Nah, kalau mood tidak bagus ada berapa pieces? Tetap beberapa tapi kan. Tetap beberapa. Tetap ada berapa ya kan? Cuman mungkin targetnya misal kayak harusnya hari ini selesai 10, cuman selesainya 5. Oh. Cuman 5. Kadang Jadi- tuh bosen kan kayak kalau aku biasanya kerjanya misal kayak motifnya nih kayak ini dino kayak gitu kan. Aku kayak bikin dino misal aku target 5. Ya udah aku selesaiin 5 dino itu aja. Oh. Jadi kayak agak bosen gitu loh kan kayak harus menyelesaikan 5 dino dalam satu waktu gitu. Kadang ya bikin bosen tuh itu karena aku sistemnya selesaiin 5-5-nya gitu. Dengan bentuk yang sama dulu. Iya, tapi tuh kadang kayak gitu tuh sistem kayak gitu tuh malah cepet selesai Iya, juga bener, bisa bener. karena kita fokus satu dulu gitu, Iya, nggak bener. kayak sekalian nginget polanya juga kan gitu loh. Ada plus minusnya lah ya. Iya, ada plus minusnya. Kalau moodnya bagus cepet, tapi kalau kayak kita lagi bosen gitu jadinya mandek-mandek. Aku nggak bisa ngebayangin banget gitu dalam waktu 1 jam mampu membuat satu boneka ini. Kecil sih sebenarnya, cuman Tapi rumit ya. Iya bener, aku berekspektasi bahwa ini akan 1 hari misalkan gitu. Ternyata ya 1 hari beberapa pieces. 1 hari itu bisa, kalau misalkan tiap jam bisa Kalau banyak mood banget katanya 10, gitu ya. kalau nggak mood 5. Kalau kita kalau nggak mood nggak bikin ya. Ini kalau misalkan berarti kalau aku yang bikin gitu ya, misalkan ini bisa sebulan 2 bulan. Wah, tinggal lagi, lama nanti ini banget lagi ya. gitu ya. Ini butuh passion berarti ya untuk Iya. bisa membuat ini ya. Bener. Sebenarnya bisa diajarin juga karena Mbak Amel juga istilahnya Belajar. membuka kelas ya, mengajarkan kepada orang lain. Tapi untuk bisa seperti Mbak Amel ini memang membutuhkan passion ya. Iya. Nggak bisa ya orang-orang kayak kita nih Mut-mutan. Ya. mut-mutan kayak Iya. gini gitu kan. Seru banget, seru banget. Kalau mood-mutannya kayak Mbak Amel sih tetap kebikin Tetap ya. duit gitu ya, ada terus 5, ya. walaupun bad mood 5. Kalau kita nggak bikin. Nggak bikin. Apa sih yang pertama kali melatar belakangi Mbak Amel sendiri buat aku berbagi ilmu nih gitu buat orang-orang sampai akhirnya buka kelas. Ini jarang banget ya kalau misalkan aku bilang, karena memang kegiatan positif kayak gini terus terang jarang banget ya di sini ya. Jarang ya. Dan ketika ada pun ternyata slotnya udah habis. Iya, atau enggak peminatnya sepi. Nah, ditanya sendiri ya, ya. kayak itu. Apa sih yang jadi alasan buat Mbak Amel sendiri buat tiba-tiba buka kelas gitu? Gak tau ya, aku suka aja sharing gitu, sharing ilmu kayak gitu ya mungkin. Cuma gitu aja yang melatar belakanginya. Terus juga awal buka kelas itu gara-gara diajakin sama kayak event organizer gitu buat Kak ayo kita collab bikin acara, acaranya kelas prajut, mau gak kakak? Gitu. Jadi ada ajakan-ajakan tarikan-tarikan dari Iya, sebelah-sebelah kiri betul. kanan Keren gitu ya, ya. maksudnya Iya. collab kayak gitu. Aku lihat juga di Instagramnya nih collab sama Iya, banyak kan brand kue konten-kontennya. yang favorit aku banget yang Iya, ada di Banjar. Sawah Harvest waktu Iya, itu. jadi aku lihat wah ini luar biasa sekali ya. Maksudnya memang ternyata tidak harus collab dengan apa ya, flower ya, maksudnya dengan, Iya, dengan- florist lah ya istilahnya gitu. Ternyata dengan apapun Apa aja bisa masuk di-collab gitu. gitu ya. Wah keren.
Banyak lagi yang akan kita ulik Mbak, tapi kita harus cukupkan sampai di sini dulu. Bukan break, bukan akhir ya, selesai bukan berakhir sih, ya. tapi kita kasih jeda dulu begitu ya. Nanti lanjut lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan bisnis. Ini lucu banget tau. Oke, 94 FM Radio Surat Abang teman. Selamat sendiri teman saat beraktivitas. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi. Ini luar biasa banget pagi hari ini karena terjadi kerusuhan tadi sebelum kita on air ya. Betul sekali. Luar biasa antusiasnya. Waduh. Pegang apa tuh? Lucu sekali kan ya. Lucu sekali. Ini pagi-pagi udah dikasih yang berbunga-bunga, coba ya. Betul, kita tidak akan dicicipi begitu ya, tapi dinikmati. Dinikmati dan memanjakan mata kita. Bener banget. Dan selamat pagi, kita akan jumpa lagi di Brownies obrolan bisnis. UMKM berdaya, UMKM mengudara. Hari ini bersama dengan owner darinya Amelie Petals begitu ya. Dengan judul hari ini Mbak, tema kita merajut rupiah dari rumah. Makanya ini sudah pakaian cantik-cantik rajut-rajut. Ini agak sedikit menarik, merajut dari rumah. Nah, merajut rupiah dari rumah. Merajut rupiah loh yang dirajut. Rupiah dong. Kira-kira kita bisa merajut rupiah juga kah? Semoga nggak tularan ya. Amin. Kita ajak bincang dulu. Halo. Hai. Halo, ada siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin aku Amelia, ownernya Amelie Petals, juga jadi buruhnya Amelie Petals. Langsung merangkap iya. semua. Ini merangkap semua ya. Kalau misalkan aku kemarin juga sempat agak stalking IG-nya gitu ya. Sama. Kita udah kayak main di belakang layar ya. Dan ternyata Mbak Amel ini bukan cuman membuat ya, tapi juga melakukan beberapa kelas ya. Buka kelas, pelatihan dan lain sebagainya. Keren banget ya. Keren sekali. Dan kalau kita lihat Instagramnya segala macam itu kan alamatnya Banjarmasin. Banjarmasin ya di situ. Iya, itu tuh sebenarnya kita join sama ada toko aksesoris gitu, namanya Karya Tangan. Nah, kita ada offline stoknya di Karya Tangan itu di Banjarbaru. Gitu. Oke. Tapi aslinya Mbak Amel orang mana? Orang mana nih? Aslinya orang Tanjung. Aslinya orang Tanjung. Dan sekarang juga ini ya, stay-nya di Tanjung juga ya. Iya, stay-nya Tanjung. Kalau misalkan Instagramnya Banjarmasin, tapi Mbak Amelnya tetap di Tanjung. Tanjung, Ya. Oh, terus yang bikin-bikin gitu di biasanya ekspor kita ke sana? kita biasanya kirim gitu ke sana. Nyetok 1 bulan sekali gitu-gitu. 1 bulan sekali bisa menghasilkan berapa buah karya tangan kalau di store? Jujur nggak kehitung. Jujur nggak kehitung. Kadang kalau rajin banyak, tapi kadang bisa juga kayak moodnya agak. Oh ada ya, ada saat down ya. Betul. Jadi kayak bikinnya ya udah seadanya aja. Yang penting ada naruh stok di sana. Kadang juga kalau kosong stok di Karya Tangan itu yang diteror karya tangannya, karajutannya nih mana lagi, karajutannya mana lagi, sering diteror. Berarti memang udah punya customer yang loyal banget ya, yang kayaknya alhamdulillah. Iya ya, udah bener-bener suka gitu ya. Menunggu kira-kira ada bentuk apa lagi? Iya. Ada apa lagi yang dikirim? Bener. Aku mau tanya dong, kalau misalkan awal-awal dari Mbak Amel sendiri, kenapa sih tiba-tiba kepikiran gitu ya buat bikin ini apa sih namanya, crochet ya. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Amel sendiri buat menekuni rajutan yang tertarik? Ini susah loh bikinnya. Susah. Tiba-tiba jadi tas, tiba-tiba jadi bucket. Siapa yang menyangka? Bener. Dan ini lucu banget, terus ini banyak ganci-ganci ya. Iya, ya. betul, ganci. Ini lagi tren banget ya. Betul. Ini di tas-tasnya. Charm bag. Bener. Nanti kita spill satu-satu ke kamera ya. Bener. Ini gimana sih awal mulanya ketika Mbak Amel memiliki ketertarikan sama si crochet. Rada susah ya. Ya jadi awalnya tuh waktu kuliah kan aku freelance di toko bunga. Nah kebetulan di toko bunga itu cicinya punya temen yang nyetok juga boneka rajut, biasanya buat ditempel di bucket bunga gitu kan. Terus tanyalah sama cicinya, Cici temennya Cici bikin bonekanya kayak gimana? Itu handmade tahu, dirajut. Kayak, hah ini kayak gimana? Itu kayak dari benang bisa berwujud jadi kayak boneka. Bentuknya lucu waktu itu gitu iya ya? lucu. Waktu itu bentuknya beruang. Terus bisa itu tuh kayak dirajut satu-satu, nanti jadi berbentuk bulat digabung terus kayak pola.
kepo lah. Terus aku lihat di YouTube waktu itu Mempelajari tutorial. lebih dalam Iya. lagi. Sebenarnya tuh kayak udah kenal sama rajut nih, mama kan suka bikin-bikin kayak gitu. Sebenarnya kayak udah kenal si crochet ini udah lama gitu. Akhirnya kita kepo, terus pas pulang kuliah itu minta ajarin. Jadi udah beli benang, udah beli Udah persiapan, iya, udah bahan persiapan. Akhirnya sebenarnya belajarnya juga sama mama kebanyakannya gitu. Jadi memang udah mulai tertarik ketika Iya. melihat dari buket bunga ya, Iya. ternyata ada si ada crochet-nya nyempil ini. lah satu boneka gitu. Bisa kita sebutkan berapa dari kepo mungkin ya? Ketertarikan lah Iya. ya, itu ya lebih suka gitu. Ini gimana sih cara bikinnya, kok lucu mungkin ya, dan mungkin juga udah ada ini ya, darah-darah titisan Nah, mungkin itu, dari mama benar, gitu benar, ya. benar. Jadi tiba-tiba terbesit begitu saja dan langsung lah pulang ke rumah bawa benang. Iya. Gitu diajarin Ada apa ya. ini kata ibu tiba-tiba ingin mendalami sesuatu? Iya. Terus akhirnya gara-gara aku minta ajarin mama kan tadinya. Sekarang malah mama yang kayak lupa cara merajut. Ini aku rasa kayaknya memang ilmunya sudah tertransfer semua, terserap gitu ya. Jadi sampai mamanya lupa gitu. Jadi Apa sekarang aku yang balik dong. salah ya? Iya, Amel yang ngajarin mama berarti ya sekarang ya. Iya, kadang ini kayak gimana lanjutannya? Lah, bukannya mama yang dulu ngajarin aku. Oke, berarti untuk banyaknya orderan apakah juga dibantu dengan ibu? Enggak, ini Oh, full malahan tidak? semuanya Sendiri? semuanya sendiri. Wow, Ya, makanya kadang sebanyak ini. iya, maka kayak kadang ada yang mau custom gitu, akhirnya aku bikin sistem PO gitu. Ya. Untuk pembuatannya sendiri, proses pembuatannya sendiri dari satu boneka lah sekecil ini ya, Makan waktu berapa memakan lama? waktu berapa lama nih? Satunya tuh kayak kalau rajin buat kayak fokus itu 1 jaman kelar. Oh, 1 jam. Aku pikir 1 hari atau 2 hari Ya, saya gitu udah mikir ya. 3 hari gitu. Satu nah. hari udah dapat berapa itu? Oh iya, 1 hari dapat berapa? Gimana gak sukses, Mbak? Nggak sukses ya, bener ya. Ini The 1 real. jam bikin ini. Mm-mm. Oh my god. Dari merajut rupiah dari rumah. Ini benar-benar merajut dan aku rasa pabrik. Pabrik tangan. Iya, ya. tapi itu kalau moodnya bagus ya. Nah, kalau mau tidak bagus ada berapa pieces? Tetap beberapa tapi kan. Tetap beberapa. Tetap ada berapa ya, kan? Cuman mungkin targetnya misal kayak harusnya hari ini selesai 10, cuman selesainya 5. Oh. Cuman 5. Kadang Jadi- tuh bosen kan, kayak Hmm. kalau aku biasanya kerjanya misal kayak motifnya nih kayak ini dino kayak gitu kan. Aku kayak bikin dino, misal aku target 5. Ya udah aku selesaiin 5 dino itu aja. Oh. Jadi kayak agak bosen gitu loh kan, kayak harus menyelesaikan 5 dino dalam satu waktu gitu. Kadang yang bikin bosen tuh itu karena aku sistemnya selesaiin 5-5-nya gitu. Dengan bentuk yang sama dulu. Iya, ya. tapi tuh kadang kayak gitu tuh sistem kayak gitu tuh malah cepet selesai Iya, juga benar, bisa. benar. Karena kita fokus satu dulu gitu, Iya, enggak benar. kayak sekalian nginget polanya juga kan gitu loh. Ada plus minusnya lah ya. Iya, ada plus minusnya. Kalau moodnya bagus cepet, tapi kalau kayak kita lagi bosen gitu jadinya mandek-mandek. Aku nggak bisa ngebayangin banget gitu dalam waktu 1 jam mampu membuat satu boneka ya. Ini kecil sih sebenarnya, cuman Tapi rumit ya. Iya bener, aku berekspektasi bahwa ini akan 1 hari misalkan gitu. Ternyata ya 1 hari beberapa pieces. 1 hari itu bisa, kalau misalkan tiap jam bisa Kalau banyak mood katanya banget 10, gitu ya. kalau nggak mood 5. Kalau kita kalau nggak mood nggak bikin ya. Ini kalau misalkan berarti kalau aku yang bikin gitu ya, misalkan ini bisa sebulan 2 bulan. Wah, tinggal lagi, wah, lama nanti ini banget lagi ya. gitu ya. Ini butuh passion berarti ya untuk Iya. bisa membuat ini ya. Bener. Sebenarnya bisa diajarin juga karena Mbak Amel juga istilahnya Belajar. membuka kelas ya, mengajarkan kepada orang lain. Tapi untuk bisa seperti Mbak Amel ini memang membutuhkan passion ya. Iya. Nggak bisa ya orang-orang kayak kita nih Mut-mutan. Ya. mut-mutan kayak Iya. gini gitu kan. Seru banget, seru banget. Kalau mood-mutannya kayak Mbak Amel sih tetap kebikin ya. Tetap Kalau- duit gitu ya, ada terus 5, ya. walaupun bad mood 5. Kalau kita nggak bikin. Nggak bikin. Apa sih yang pertama kali melatar belakangi Mbak Amel sendiri buat aku berbagi ilmu nih gitu buat orang-orang sampai akhirnya buka kelas? Ini jarang banget ya kalau misalkan aku bilang, karena memang kegiatan positif kayak gini terus terang jarang banget ya di sini ya. Jarang. ya. Dan ketika ada pun ternyata slotnya udah habis. Iya, atau enggak peminatnya sepi. Nah, gitu. ditanya sendiri ya. Iya, kayak itu. Betul. Apa sih yang jadi alasan buat Mbak Amel sendiri buat tiba-tiba kelas. buka kelas gitu? Gak tau ya, aku suka aja sharing gitu, sharing ilmu kayak gitu ya mungkin. Cuma gitu aja yang melatar belakanginya. Terus juga oke. awal buka kelas itu gara-gara diajakin sama kayak event organizer gitu buat Kak ayo kita collab bikin acaranya kelas perajut, mau gak kakak gitu.
Jadi ada ajakan-ajakan tarikan-tarikan dari sebelah-sebelah kiri kanan Keren gitu ya, maksudnya collab kayak gitu. Aku lihat juga di Instagramnya nih collab sama Iya, banyak kan brand kue konten-kontennya. yang favorit aku banget yang ada di Banjar. Sawah Harvest. Iya, gitu. jadi aku lihat wah ini luar biasa sekali ya. Maksudnya memang ternyata tidak harus collab dengan apa ya, flower ya, maksudnya dengan florist lah ya istilahnya gitu. Ternyata dengan apapun Apa aja bisa masuk di-collab gitu. ya. Wah keren. Banyak lagi yang akan kita ulik Mbak, tapi kita harus cukupkan sampai di sini dulu. Bukan bukan selesai akhir ya, bukan sih, berakhir ya. tapi kita kasih jeda dulu begitu ya. Nanti lanjut lagi di kita akan segmen kedua. kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan bisnis. Ini lucu banget tau. Oke, mereka masih bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan bisnis. UMKM mengudara, UMKM Berdaya. berdaya. Aku kan suka kebalik loh. Nggak apa-apa, yang penting tetap berdaya dan mengudara. Betul banget ya. Balik lagi sama Mbak Amel ya. Ini banyak banget yang pengen kita obrolin. Masuk di segmen ketiga, saatnya kita masuk ke icip-icip. Iya, pasti juga dia bisa diicip-icip ini ya. Icip-icip ya. Ini bawa pulang ya. Iya. Omset deh, kita ngomongin omset ya. Boleh lah dikasih spill dari sedikit awal gitu sampai maksudnya. saat ini bagaimana? Untuk Mungkin omsetnya kalau sendiri? omset itu nggak netap ya, karena yaitu tadi satu aku kan produksinya handmade, jadi seberapa aku mampu bikinnya kayak gitu ya segitulah ya aku dapat. Terus juga kan naronya di tempat orang gitu kan, nah itu kayak mungkin sekitar 2.500.000 sebulan Untuk adalah, sebulan ya. Tapi udah luar biasa ya segitu ya. itu di luar sama yang misal kayak PO gitu. Itu hanya di satu Toko, store itu iya, doang berarti betul. ya kayak gitu ya. Wow. Banyak kan itu ya, termasuk banyak banget. Mbak, dengar-dengar katanya ini merambah ke dunia bisnis yang lain, Iya. tapi masih tetap berhubungan dengan Yang cantik-cantik lah, yang memanjakan mata. dengan DIY tadi. Iya. Apa ya. tuh? Aha. Aku juga punya usaha seserahan sama mahar. Nah, Tuh, iya. sudah berjalan berapa lama untuk yang usaha itu? Kalau itu dari 2021. Lama juga dong. Oh, sama atau Beriringan, Oh, iya, beriringan. Karena waktu itu kayak memutuskan buat nggak kerja, jadinya kayak suami aku supportnya ya udahlah bikin usaha aja gitu. Tidak ingin tergantikan berarti ya suaminya, tapi tetap mendukung ya. Iya. Dan ternyata omsetnya lebih besar daripada harus bekerja di orang lain mungkin ya. Terus gitu juga ya. Waktu kerjanya di rumah gitu kan, semuanya ke handle jadinya. Oke, berarti supportnya ini rata-rata orang belakang ya? Iya, investornya Ini seperti biasa investor, support system ya. Terus tempat berkeluh kesah juga Betul. mungkin ya. Udah ini include jadi semuanya. Mbak ada program atau apa ya misi lain gitu yang ada di kepala tapi Iya. belum sempat Terrealisasikan untuk target dalam ke masa depannya, depan. jangka panjangnya. pengennya itu sih kayak mengenalkan si kerajinan rajut ini buat masyarakat Tabalong karena aku lihat masih sepi gitu loh dan ini tuh sebenarnya kegiatan yang bikin kreativitas kita itu jadi meningkat gitu. Nggak cuman misal kayak kalau buat anak muda nggak cuma nongkrong-nongkrong aja kayak gitu, bisa menghasilkan produk, bisa dijual kayak gitu. Kalaupun misal nggak dijual bisa buat diri sendiri karena banyak banget kayak bikin tas tadi gitu kan. Bener-bener. Ya Dalam waktu dekat ada nggak sih buka kelas lagi? Ini kayaknya menarik sekali. Dari gitu. tadi tertarik Ayo. banget ya. Iya, Ayo kita bikin. Iya, kita bikin yuk. Ayo gitu. kita Karena bikin. Memang butuh banget ya. Maksudnya Harus. ini khusus banget lah. Ini lebih ke anak muda sepertinya ya. benar. Yang memang sekarang itu butuh wadah, butuh suatu kegiatan yang memang positif gitu Iya, ya. betul. Mengisi hari-hari weekendnya dan lain Waktu sebagainya biar luangnya. lebih daging gitu. Iya, Iya, nggak cuma nggak cuma nongkrong-nongkrong. gabut gitu. Iya, benar. Ini kan benar juga ya kalau misalkan untuk yang lain untuk mencari uang dan lain sebagainya mungkin itu untuk step selanjutnya ya. Tapi untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, minta tolong dibanyakin. Boleh nanti kita Iya, bener ya. Mungkin dari Mbak Amel yang akan membombardir ya di Tabalong ya. Iya, benar banget. Bisa lebih kreatif lagi karena nggak usah jauh-jauh dong. Ternyata di Tabalong juga ada. Iya kan? Ada nih, ada Mbak Amel nih gitu Iya, yang Mbak siap Amel membantu. ada. Saya muncul gitu katanya. Siapa yang cari saya? Siap berbagi gitu ya. Maksudnya siapa tahu juga yang ada di sini lagi nonton kita, lagi ngedengerin kita, Betul. pengen ngajakin collab ya. Boleh juga. Boleh dong ya Mbak Amel boleh, ya. boleh Open banget ya. Open banget. Nah, karena karena- biasanya juga aku misal kayak sama yang di Banjarmasin itu kan Mbak, itu aku juga biasanya Kak nanti kalau misal
pengen bikin acara calling aja kayak gitu. Misal kayak mau kelas rajut atau kelas merangkai bunga gitu. Ini juga kayaknya bukan cuma anak muda ya, kayak kegiatan-kegiatan ibu-ibu kan banyak banget sih sekarang komunitas-komunitasnya ya. Banyak banget ibu-ibu. Bener, ibu-ibu organisasi ini itu gitu kan. Coba bisa langsung hubungi Mbak Amel ya. Ini kegiatannya luar biasa sekali. Healing yang emang menghasilkan kalau misalkan nanti ya pada step selanjutnya gitu ya, bisa mengisi waktu, bisa nambah uang jajan. Tapi gitu. kalau ikut kelas gitu kita yang sedia bahan atau biasanya tuh langsung gitu kalau dari Mbak Amel? Biasanya tuh cuma daftar terus pembayaran, nanti untuk semua toolsnya aku yang sediain dan boleh dibawa pulang. Jadi kita nanti pesertanya juga masih bisa ngulangin di rumah gitu. Dapat video tutorial. Iya betul, dapat video tutorial cetak dan nanti ada kayak video tutorial gitu aku kirim. Ayo bikin, kasih. Bikin, kita tunggu loh. Ini yang ditunggu-tunggu ya oleh para orang tua gitu ya. Ini kegiatan yang positif yang ada di Tabalong ini aku rasa memang kurang banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran dari Amel Petals ini bisa memberikan wadah. Boleh dong di spill Instagram. Ya ini sekarang langsung kita segmen ketiga ini TikToknya mungkin gitu ya. Boleh. TikTok sama Instagramnya di Amelie _petals. Iya. Kalau Instagram udah aku add. Iya. TikToknya sama juga kok. TikToknya sama di situ. Terus untuk orang Tabalong mungkin Mbak bisa langsung ke rumah kah ini belinya atau tetap harus PO? Bisa. Iya. Boleh langsung ya. Boleh. Ini kayak buat souvenir hari jadi juga ya Mbak. Asal jangan mepet aja gitu karena butuh waktu kan bikinnya. Iya. Pernah tuh ada di Banjarmasin gara-gara anak-anaknya disuruh bawa kado buat gurunya pas hari guru. Akhirnya mamanya meng-calling kayak, Mbak bisa nggak bikinin 25 pieces nanti diambil jam 11. Hubunginnya jam 7 pagi. Kayak itu mau ditolak tapi dia udah langganan kayak gitu. Jadi dan apa yang terjadi? Ujungnya? Untungnya ada punya stok ya waktu itu. Jadi kayak aku sisa bikin setengahnya aja. Jadi aku ngebut sampai jam 11 itu bikinin dan packing semuanya. Luar biasa. Emang tangan robot sih kalau kata saya. Lebih ke kepepet kali ya. Magic banget gitu ya. Lebih kepepet jam kayaknya. 7 ditelepon, jam 11 harus itu store. Tapi itu tantangan tersendiri ya. Iya. Mbak Mel ada keinginan buat mengupgrade diri sendiri nggak sih? Maksudnya ketika aku udah bisa bikin rajutan seperti ini gitu, aku pengen bikin rajutan yang besar, kasur tiba-tiba gitu kan ya, kasur Gede sama banget karakter dan yang lainnya gitu. Ada nggak sih keinginan sampai situ sih? Ada, makanya kan aku tiap kayak aku usahain itu setiap ini aku nge-upgrade buat bikin pattern baru lagi gitu. Soalnya bikin pattern pun juga kita harus trial and error gitu kan. Yes. Betul. Jadi nggak monoton gitu. Terus juga nggak selalu pakai pattern punya orang. Nah jadi kayak ada etikanya para perajut gitu ya. Kayak misal kita nemu pattern dari orang, kadang tuh ada yang kayak nggak ngebolehin buat patternnya itu dijual gitu. Jadi kayak kita bikin produk itu cuman buat pemakaian diri sendiri. Tapi gitu. tidak untuk dijual. Tidak gitu untuk dijual. Iya, ada juga. Makanya itu baru juga. itu ada sebenarnya nggak ada etika tertulis, cuman kayak lebih ke sungkan lah gitu ya. Karena orang udah nulis kayak tidak untuk diperjualbelikan kayak gitu, cuman buat pemakaian sendiri aja. Nah makanya dari situ aku mikirnya kayak ternyata aku juga harus upgrade diri buat bikin pattern sendiri gitu loh. Jadi akhirnya aku juga kadang ya udah bikin aja. Sejauh ini yang ala Mbak Amel iya, langsung dihakikan saja Mbak. Makanya kadang ada juga kayak yang pengen nurutin gitu, mungkin ya namanya juga terinspirasi kayak gitu kan. Aku pun juga terinspirasi sama orang lain, tapi itu kadang ada yang bilang, tapi kenapa ya Kak beda sama punya orang kayak gitu. Mungkin ya tadi aku patternnya bikin sendiri, beda sama orang gitu loh. Jadi insya Allah nggak bakal sama deh. Keren sekali. Ada yang tertinggal yang ingin ditanyakan mungkin Jen? Selebihnya sih sudah diluapkan semua ini Bang. Sudah ya dari 3 segmen tadi. Kalau misalkan ada yang tidak puas kita bisa mendm mungkin nanti. Iya, silakan aja kepoin saja Mbak Amel siap sedia begitu ya. Boleh. Tinggal DM saja. Mbak Amel terima kasih banyak ya sudah memberikan warna. Aku juga terima kasih banyak banget ini warna-warni kita hari ini. Jangan lupa kalau misalkan nanti mau bikin kelas di tag ya. Boleh. Iya, kita nanti bantu buat share lagi gitu karena ini kegiatannya positif banget dan biasanya
ini yang menjadi terkendala adalah penyebarluasan informasi yang memang tidak efektif ya. Bener. Sampai akhirnya tuh ketika kita melihat itu udah lewat sebenarnya gitu. Tuh sering banget kejadian. Jadi bolehlah nanti tag-tag ya sama kita ya. Betul, kita juga pastinya ikut mewadahi juga teruntuk Bener. para UMKM di luar sana, dan untuk Mbak Amel juga pasti. Terima Sukses kasih. terus untuk Amelia Amelia Petals. Petals. Amelia Petals ya. Oke, sukses pokoknya, semoga terus memberikan warna yang indah. Betul. Dengan pattern-pattern yang unik, comel-comel, unik-unik, terus lebih banyak inspirasinya lagi setiap hari, lebih banyak produk-produk baru lagi. dan tentunya semakin banyak omsetnya. Amin. Kita bantu aminkan selalu pastinya ya. Oke, kita harus pamit karena udah segmen 3 nih, pengennya sampai 4, 5, 6, 7, 8. Kalau keteteran, kita juga keteteran nanti. Bener, tapi sayang banget kita harus udahan di Brownies ya. Kita bakalan ketemu lagi di minggu depan. Kira-kira siapa narasumber yang akan berhadir? Seperti biasa di episode Brownies selalu memberikan sesuatu yang berbeda setiap episodenya. Bener gak sih? Ada cerita yang indah, ada cerita yang lucu, ada cerita yang pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ada di rumah yang ingin memulai usaha atau yang sedang memiliki usaha menjadi lebih bersemangat kembali. Iya, pokoknya harus harapannya pokoknya kita semoga senantiasa mengangkat gairah para UMKM lah ya, biar lebih semangat, lebih ya pokoknya terinspirasi lah dengan narsum-narsum kita juga pasti. Bener banget, ketemu lagi sama kita di Brownies minggu depan. Betul, pokoknya ada siapa? Argi pamit. Iya, jadi juga pamit, terima kasih. Mbak Amel juga pamit ya, Mbak Amel.